Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang permasalahan yang sering atau yang biasa dihadapi oleh para siswa pada saat proses pembelajaran di dalam kelas. Tapi sebelum itu, sebelum Ibu menjelaskan tentang permasalahan tersebut, Ibu mau kalian membaca buku paket tentang permasalahan yang terjadi di dalam kelas yang sering dihadapi oleh siswa. Coba kalian baca buku halaman 10 tentang permasalahan di dalam kelas yang sering dihadapi siswa. Ibu kasih waktu 10 menit. Dimulai dari sekarang. Baik, waktu selesai. Di sini telah dikatakan dan ada beberapa permasalahan yang terjadi yang sering dihadapi oleh para siswa, di mana yang pertama itu adalah penyakit klise, yaitu kata malas. Mungkin setiap siswa akan merasa malas atau lebih tepatnya bosan karena suatu pembelajaran yang mungkin kurang kreatif dilakukan oleh para guru. Bagaimana cara kita untuk mengatasi rasa malas? Coba sebutkan salah satu. Ya benar, salah satu adalah refreshing. Kita bisa melakukan refreshing seperti keluar dari dalam kelas untuk melakukan kegiatan-kegiatan lain seperti belajar ke perpustakaan, membaca buku di sana, banyakkan referensi terhadap individu agar tidak merasa bosan pada saat pembelajaran di dalam kelas. Selanjutnya itu ada belajar tidak harus terpaku di dalam kelas saja. Kita bisa melakukan pembelajaran di luar kelas seperti di taman, supaya otak kita ini tidak terpaku dan tidak terasa bosan terhadap penjelasan guru. Karena kalau kita di taman, kita bisa lihat sekeliling, walaupun kita harus fokus kepada guru yang memberi pelajaran. Dan berikutnya ada pula, selanjutnya itu adalah merilekskan anggota tubuh. Seperti kalau kita sudah lama duduk, kita akan biasa merasa bosan. Nah, ada baiknya kita untuk menjeda atau berhenti sejenak dalam proses pembelajaran untuk merilekskan anggota tubuh. Seperti contohnya, kita bisa gunakan ballpoint, kita menggerakkan tangan untuk merilekskan supaya tidak terasa bosan dan cepat lelah, sehingga menimbulkan rasa malas yang ada dalam diri kita. Selanjutnya ada belajar hanya untuk mengejar nilai akademis. Sering terjadi. Sejujurnya, tidak hanya salah satu siswa, mungkin pada siswa lain akan terjadi mengejar nilai akademis. Mereka akan belajar terus-menerus, tapi mereka tidak ingin atau tidak mengetahui makna dari pembelajaran tersebut. Yang mereka ingin capai adalah nilai tertinggi. Nah, solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan banyak referensi, membaca buku. Kita bisa mencari materi dari sumber-sumber lain, tidak hanya terpaku kepada satu buku atau penjelasan guru saja. Lalu kita bisa melakukan belajar dengan teliti. Jadi, kita baca buku, kita bisa mengertikan makna. Kita hanya ingin
menguasai nilai tertinggi, tapi kita harus mencoba sadar untuk mengetahui isi dari buku tersebut, isi dari pembelajaran tersebut. Jadi di dalam otak kita ini tidak hanya nilai, tapi kita harus tahu isi dan makna dari pembelajaran tersebut. Jadi, untuk guru dapat melakukan seperti mewajibkan anak-anak untuk berdiskusi, untuk saling bertukar pikiran terhadap salah satu anak ke anak yang lain, terhadap siswa kepada guru, untuk memecahkan suatu materi tersebut dan mengulangi pembelajaran yang ada. Jadi tidak hanya di saat kita ingin mengambil nilai baru belajar, bukan seperti itu, tapi dimanapun kita belajar, pada saat kapanpun kita belajar, yang paling diutamakan adalah harus mengerti makna, dan dari situ kita akan melakukan evaluasi atau uji coba kepada murid tersebut sebagaimana atau sesampai mana dia mengetahui materi yang sudah diberikan. Permasalahan yang ketiga, yaitu menghakimi diri sendiri dengan kata, "Gue kan bukan anak pintar." Wah, bahasa Jakarta ya. Oke, gue bukan anak pintar. Nah, jadi solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut ada beberapa cara. Mungkin tidak hanya kalian saja yang berpikiran seperti itu. Saya pas masih sekolah juga sering berpikiran. Sekali diberi soal oleh guru, ya saya bilang, saya kan bukan anak pintar, jadi saya tidak bisa mengerjakan. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, bisa dengan berbaur dengan orang-orang yang memang rajin belajar, orang-orang yang pintar atau yang sering sekali mendengarkan secara teliti penjelasan guru, dan kita coba untuk melakukan pengerjaan soal yang sudah diberikan guru atau pelajaran yang sudah diberikan guru. Kita coba di situ untuk melakukan pembahasan, dan juga kita bisa menanamkan pada diri, oh saya akan bertekad untuk memecahkan masalah tersebut. Kita jangan mau tertinggal oleh para siswa-siswi yang lain. Apabila siswa-siswi yang lain bisa, toh kenapa kita tidak bisa, ya kan? Jadi kita harus bisa mengubah diri untuk bisa seperti mereka. Bukan berarti kita harus pintar seperti mereka, cuman kita harus bisa melihat bagaimana ketangguhan dan ketekatan mereka untuk belajar mencapai suatu pembelajaran yang bagus. Nah, di situ kita bisa memberi diri sendiri motivasi dengan melihat kepada perilaku orang lain. Benci sama pelajaran tertentu. Kalau saya, benci itu adalah pada saat pembelajaran bahasa Inggris dan matematika. Karena saya kurang memahami dan kurang pandai dalam melakukan pembelajaran tersebut. Tapi ada beberapa solusi untuk memecahkan masalah dan mengatasi masalah yang ada. Apabila kita membenci suatu pembelajaran tertentu, seperti kita benci kepada bahasa Inggris, di situ kita bisa memberikan masukan kepada guru supaya melakukan pembelajaran dengan cara kreatif. Kita bisa melakukan pembelajaran melalui proyektor infocus. Nah, jadi ada tampil gambar-gambar tuh. Lalu tanamkan pada diri kita, kita ingat bahwa
pelajaran tersebut tidak untuk 1 hari, hanya untuk beberapa jam saja. Jadi sudah habis pada jam tertentu nanti dah kelar. Kita kan ganti dengan mata pelajaran baru, ya kan? Dan ketika kalian benci dengan suatu pembelajaran tertentu, usahakan kalian suka terhadap guru yang mengajar. Nah, itu adalah salah satu proses untuk mengatasi permasalahan benci terhadap pembelajaran. Kita tidak suka pada pembelajaran, tapi kita suka pada guru. Pasti pada proses pembelajaran kita happy-happy aja. Cara belajar yang salah, ya, seperti menghafal rumus. Nah, menghafal tahun, menghafal nama orang pada saat pembelajaran. Di saat pembelajaran kita hanya membaca. Setelah itu masuk otak, kita hanya menghafal, oh ini nama si ini, oh ini nama si ini. Tapi kita tidak mengerti makna yang tersirat, yang ada di dalam suatu pembelajaran tersebut. Untuk mengatasinya, yaitu kita tidak hanya melakukan pembelajaran pada satu buku saja, tetapi kita akan melakukan pembelajaran terhadap beberapa sumber. Seperti sumber internet, kita bisa melakukan pembelajaran pada sumber internet. Bisa kita melakukan pembelajaran pada buku, tidak hanya satu buku, tetapi buku-buku yang lainnya. Jadi dari situ, setelah kita baca selesai, usahakan kita melakukan ringkasan sedikit terhadap materi yang sudah kita baca. Apabila soal tidak hanya pada saat ingin mengerjakan saja, di situ kita belajar. Habis itu kita isi. Jangan. Tapi kita belajar secara berulang-ulang. Kita pecahkan masalah soal itu tidak hanya pada saat pemberian pembelajaran tersebut, tetapi seperti hari ini kita diberi, kita bikin soalnya. Besok kita harus melakukan lagi dan mengulangi pembelajaran tersebut sampai kita bisa mengerjakan soal yang lain tapi serupa dengan soal yang sudah pernah kita kerjakan. Semangat belajar yang tidak konsisten. Hari ini semangat, besok semangat molor. Jadi, semangat untuk mengetahui suatu pembelajaran tersebut berubah-ubah. Jadi, solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu katakan kepada diri kita sendiri untuk kita harus nyaman untuk melakukan pembelajaran tersebut. Pembelajaran yang tidak konsisten sering terjadi karena kita malas atau kurang memahami kepada pembelajaran tersebut, maupun terkadang kita tidak suka pada guru yang mengajar. Itu membuat kita tidak konsisten dalam suatu pembelajaran. Jadi usahakan untuk apabila kita tidak menyukai guru tersebut atau guru tersebut tidak asik dalam menyampaikan pembelajaran, usahakan kita bisa belajar secara kreatif. Dan apabila kita tidak menyukai mata pelajaran yang ada, usahakan kita bisa menyukai guru yang sudah mengajar. Jadi untuk penjelasan sini, Ibu sudah melakukan pemaparan dan juga penjelasan terhadap masalah dan juga cara mengatasi atau solusi untuk mengatasi dari permasalahan tersebut. Sekian dari penjelasan hari ini. Ibu ucapkan terima kasih.